Zainal membuka pintu kamarnya. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Pikir Zainal, mungkin tadi ada orang yang iseng. Pintu ditutup kembali. Masih penasaran dengan bau parfum yang ia endus, ia akhirnya perlahan membuka pintu kamar mandi itu. Anehnya, tidak ada apa-apa di dalam sana. Zainal mendongak ke atas, tapi tetap saja tidak ada apapun. Ia bercak kesal, lalu kembali ke tempat tidurnya. Malam itu, ia akhirnya bisa tidur dengan nyenyak. Namun, lagi-lagi saat ia bangun di pagi hari, televisi itu sudah menyala. Ia mencoba mengingat-ingat dan yakin tidak menyalakan televisi sebelum tidur. Pasti TV-nya rusak, gumam Zainal. Diraihnya remote TV lalu mematikannya. Hari ini akan ada seminar tentang sejarah bulan bahasa. Ia harus segera mandi dan sarapan. Beberapa saat kemudian, telepon berbunyi. Saat itu Zainal sedang mengenakan pakaian. Buru-buru ia mengangkatnya. Halo? Zainal, kita ketemu di bawah ya. Udah disiapin sarapan tuh. Orang-orang juga udah pada kumpul. Oh, oke, deal. Zainal menutup telepon. Ia lalu berdiri di depan cermin. Tak lupa, ia juga menyisir rambutnya sampai klimis. Setelah rapi dengan mengenakan batik keemasan, celana bahan, dan sepatu pantofel, ia kemudian bergegas ke lobi. Di sana sudah ramai oleh para peserta. Mereka mengambil sendiri makanan yang sudah disajikan oleh pihak hotel. Zainal dan Fadil bergabung satu meja dengan dua peserta lain yang berasal dari Tangerang. Kalian tahu gak sih kalau pernah ada pembunuhan di hotel ini? Tanya Santi. Seriusan? Fadil penasaran. Iya, tapi kamar hotelnya dirahasiakan. Gak ada yang tahu pembunuhan itu terjadi di kamar nomor berapa. Lanjutnya, menurut gua, hotel ini memang angker, ujar Hilda lalu menyeruput Limonti. Ya, setiap hotel pasti ada saja penghuni gaibnya. Selama kita tidak mengganggu mereka, gua yakin kita baik-baik aja. Timpal Zainal. Ia enggan menceritakan kejadian aneh yang dialaminya semalam. Acara hari itu berjalan sesuai rencana. Ada sesi seminar, perkenalan masing-masing peserta, dan interview bersama para juri. Selepas acara, Zainal kembali ke kamar. Ia sangat lelah setelah mengikuti rangkaian acara seharian. Namun setibanya di kamar, ia heran lantaran kamarnya acak-acakan seperti kapal pecah. Padahal siang tadi, ia sudah merapikannya. Lebih parahnya lagi, ada bungkusan makanan ringan yang berserak di lantai. Itu makanan yang sengaja ia bawa dari kampus. Yang makan siapa ya? Tanya Zainal dalam hati. Yang lebih membuatnya kaget, ada jejak kaki berlumur darah di kamarnya. Jejak itu mengarah ke koridor sebelah kanan. Karena penasaran, ia pun mengikuti jejak kaki tersebut. Tetapi, di depan jendela hotel, jejak itu terputus. Dari jendela itu, Zainal melihat ada seorang wanita. Ia sedang asik berenang di kolam renang belakang hotel. Nal, seseorang menyentuh pundaknya. Itu membuat Zainal terkejut bukan main. Ah, ngagetin aja lu, Dil. Ternyata itu Fadil. Zainal berdecak kesal. Gua boleh tidur di kamar lu gak? Tanya Fadil. Emang kenapa kamar lu? Zainal mengerutkan dahi. Gua gak bisa tidur, takut setan. Gara-gara waktu siang ada yang cerita korban pembunuhan. Ya elah, Dil, gitu aja takut. Zainal melirik jejak kaki di lantai. Anehnya, jejak itu sudah tidak ada. Sebisa mungkin Zainal membunyikan ketakutannya. Ia tidak mau membuat suasana semakin kacau. Dalam hatinya, ia sebenarnya bersyukur si Fadil mau numpang tidur di kamarnya. Gila, berantakan banget kamar Lunal. Iya nih, maklumlah namanya juga cowok, jawab Zainal. Ia berusaha bersikap seolah tidak terjadi apapun di kamarnya. Malam itu, Fadil tidur di kamarnya Zainal. Mereka tidur sangat nyenyak.
Tidak ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Tepat jam 4 pagi, telepon berbunyi membangunkan Zainal. Sementara itu, Fadil masih tidur nyenyak. Dalam kondisi masih mengantuk, Zainal mengangkat telepon itu. "Nal, cat mandi, sarapan ke bawah ya. Hari ini ada acara presentasi dari masing-masing peserta." Itu suara Fadil dari seberang telepon. Seketika jantung Zainal berdegup kencang. Ia mulai merinding, keringat dingin mulai keluar. Kantuk itu seketika sirna, berganti dengan rasa takut dan ngeri. Lantas, siapa lelaki yang sedang tidur di sampingnya? Zainal perlahan meletakkan kembali genggam telepon itu. Ia menelan ludahnya sendiri, lalu membalikkan badan. Lelaki yang barusan tidur di sampingnya sudah menghilang. Zainal terperanjat, dadanya naik turun. Segera ia pergi ke kamar mandi. Ia mandi dengan sangat cepat seperti bebek. Kurang dari 10 menit, ia keluar dari kamar mandi dan langsung mengenakan pakaian tanpa mematut diri di depan cermin. Penampilan Zainal acak-acakan. Dia bahkan belum sempat memasukkan baju kemejanya ke dalam celana. Di tangannya ada sebuah stop map yang berisi bahan untuk presentasi. Wajah Zainal terlihat panik saat ia duduk di meja makan bersama Fadil. "Lu kenapa?" Fadil heran melihat penampilan temannya yang acak-acakan itu. "Dil, di kamar gua ada setannya." Serius lu?" Jelas saja Fadil kaget. "Tadi malam setan itu nyerupain lu. Dia tidur sama gua." Mendengar pernyataan temannya, Fadil tersedak. Segera ia meminum air putih. "Pelan-pelan, Dil," kata Zainal. Pindah kamar aja lu," saran Fadil. "Iya nih, gua mau ngomong ke panitianya." "Iya, nanti habis acara kita ke panitia," kata Fadil. Selesai sarapan, mereka berdua kembali ke ballroom untuk mengikuti sesi presentasi. Di sana para peserta sudah berkumpul. Tema kali ini adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. Fadil dan Zainal sudah mempersiapkannya dengan sangat matang. Ruangan itu bergemuruh. Para peserta masih mengobrol satu sama lain sebelum akhirnya Pak Denny, ketua pelaksana, berbicara melalui mikrofon. "Selamat pagi semuanya." "Pagi, Pak," jawab mereka serentak. "Baiklah, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi presentasi dari masing-masing peserta. Semuanya sudah siap?" "Sudah, Pak," jawab mereka kompak. Satu persatu mereka melakukan presentasi. Sampai akhirnya tibalah giliran Zainal yang maju ke depan. Ia menayangkan beberapa slide PowerPoint yang sudah disimpannya dalam flash disk. Awalnya, semua berjalan dengan lancar. Namun di tengah-tengah presentasi, Zainal melihat ada hal aneh di antara bangku peserta. Ada sosok wanita dengan kepala penuh darah sedang duduk di antara para peserta. Wanita itu melihat ke arah Zainal dengan tatapan datar. Zainal tidak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke tengah-tengah bangku para peserta sambil menampakkan wajah ketakutan. "Setan, ada setan!" teriak Zainal, membuat para peserta panik. Mereka berdiri lalu mencari objek yang ditunjuk Zainal. "Semua harap tenang, tenang." Pak Denny naik ke atas panggung. "Pak, ada setan, itu Pak." Zainal terus menunjuk ke tengah-tengah bangku peserta. Wanita itu masih duduk di sana. "Mas, tolong ambilkan air," pinta Pak Denny pada salah satu panitia. Air dalam botol itu dibacakan doa-doa oleh Pak Denny. Ia lalu membasuhkan air tersebut pada wajah Zainal. Seketika saja, wanita yang dilihat Zainal menghilang. Ia mulai tenang, tapi napasnya masih terengah-engah. "Gak ada apa-apa, semua peserta duduk kembali di tempat masing-masing. Kita akan lanjutkan presentasinya," ujar Pak Denny. Zainal dituntun turun dari panggung, lalu diberi minum air doa-doa tadi. "Kamu gak apa-apa?"
tanya Pak Denny sambil menatap wajah Zainal yang masih tercengang dengan penampakan makhluk mengerikan tadi. Tadi ada cewek yang wajahnya penuh darah, Pak. Di sana. Dia duduk di sana, tunjuk Zainal. Nal, lu kenapa? Fadil menghampirinya. Setan, Dil. Hotel ini ada setannya. Pak, tolong Zainal dipindahkan kamarnya dong, minta Fadil. Iya Pak, kamar saya ada setannya. Itu cuma halusinasi kamu aja. Gak ada setan di sini. Pak Denny menyangkal. Saya tetap mau pindah kamar, Pak. Ya udah, nanti saya coba carikan yang mau bertukar kamar sama kamu ya. Doni, salah seorang peserta, mau bertukar kamar dengan Zainal. Malam itu, ia mengajak Fahri, teman satu kampusnya, untuk menginap di kamar nomor 111. Bukan untuk diskusi materi presentasi, melainkan untuk bermain jalangkung. Mereka berdua memang suka dengan hal-hal gaib. Kebetulan, Doni sudah tahu mengenai kabar pembunuhan di hotel ini. Kemarin malam, ia sudah main jalangkung di kamarnya, tapi tidak terjadi apapun. Saat diumumkan siapa yang ingin bertukar kamar dengan Zainal, jelas saja Doni senang. Dia mau coba main jalangkung di kamar itu. Lo tahu kan, kalau roh itu bisa membantu kita, ujar Doni. Lampu kamar dimatikan, mereka hanya menyalakan lilin. Bantuan kayak apa? Fahri penasaran. Orang-orang main jalangkung buat dapetin nomor togel. Nah, kalau gua beda. Bedanya, lu tahu kan kalau di kampus gua naksir banget sama si Diana. Cantik, montok pula. Doni menyeringai. Nah, kalau di kamar ini ada rohnya, gua mau minta bantuan agar si Diana naksir juga sama gua. Fahri mengangguk-angguk. Masuk akal juga sih. Doni lalu mengeluarkan jalangkung dari dalam tasnya. Jalangkung itu terbuat dari batok kelapa yang digambar bentuk wajah dengan spidol permanen, baju bekas, dan 2 batang pohon kayu. Di ujung kayu jalangkung itu berbentuk runcing. Entah kenapa dibuat seperti itu. Keduanya langsung memegang batang jalangkung sambil mengucap mantra yang Doni dapatkan dari internet. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta setan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Bantulah kami, wahai jalangkung. 5 kali mereka mengucap mantra, tapi tidak terjadi apa-apa. Lilin pun masih menyala dengan tenang. Gak ada, Don. Percuma. Udah, gua balik aja ya. Fahri bosan. Ya udah deh. Doni menyalakan kembali lampu kamarnya dan meniup lilin. Jam 12 malam, Doni mendengkur. Dia tidur dengan sangat nyenyak. Lampu dimatikan, yang menyala hanya lampu tidur. Jalangkung tadi masih tergeletak di lantai bersama lilin yang sudah padam. Namun, tiba-tiba lilin itu menyala kembali dengan sendirinya. Jalangkung bergerak seperti ada yang menggesernya, lalu seketika berdiri dengan tegak. Jalangkung itu melayang di tengah temaram cahaya lilin. Dari langit-langit kamar muncul suara seorang wanita menirukan mantra jalangkung yang diucapkan Doni. Jalangkung itu semakin mendekat. Kini ia melayang di atas Doni yang sedang tidur nyenyak. Pagi hari, bel kamar Doni berbunyi. Dia kesiangan. Fahri sudah menelponnya berkali-kali, tapi tetap tidak diangkat. Sekarang pintu itu digedor keras oleh Fahri. Dia heran kenapa Doni tidur sangat pulas. Sebentar lagi akan ada UKBI, ujian kemahiran bahasa Indonesia, dan Doni pasti akan telat. Don, bangun Don. Fahri terus menggedor pintu itu sekuat tenaga, namun tetap tidak ada jawaban. Ia lalu pergi ke lobi, meminta bantuan petugas hotel untuk membuka pintu kamar Doni. Fahri takut ada hal buruk yang terjadi pada temannya itu. Anehnya, saat Fahri kembali dengan membawa seorang petugas hotel, kamar Doni malah sudah terbuka. Doni tampak sedang mematut diri di depan cermin.
Don, buat gua panik aja lu. Ayo buruan, kita udah telat nih, sergah Fahri. Doni tidak menjawab. Dia tetap menyisir rambutnya di depan cermin. Don, sabari. Ini gua lagi siap-siap. Akhirnya Doni bersuara. Nada bicaranya datar dan tidak seperti biasanya. Fahri melirik lantai, mencari jelangkung yang mereka mainkan semalam, dan ternyata sudah tidak ada. Fahri menyuruh petugas hotel untuk pergi. Don, jelangkungnya mana? Desis Fahri. Ada di tas gua. Oh, ya udah. Yuk buruan, udah pada mulai ujian tuh. Oke, timpal Doni. Ia mengambil pensil dan penghapus dari dalam tasnya. Di ruang ujian, Doni tidak mengerjakan soal satupun. Ia memandangi lembar soal dengan tatapan kosong. Tangan kanannya menggenggam pensil, dan semakin lama genggamannya semakin kuat. Pensil itu pun patah, membuat Fahri yang duduk di sampingnya terkejut. Lu kenapa, Don? Bisik Fahri. Gak apa-apa. Doni menggelengkan kepala. Dia mengambil kembali pensil yang sudah patah. Fahri melongokkan kepala. Ia melihat lembar jawaban temannya itu. Kok masih kosong? Lu sakit? Gua bingung mau jawab apa. Doni menoleh ke temannya. Tampak kedua bola mata Doni merah. Lu begadang ya? Mata lu merah? Iya, semalam gua gak bisa tidur, jawab Doni. Akhirnya Fahri membantu temannya. Diam-diam ia menukar lembar jawaban lalu mengerjakan soal milik Doni. Tak lama berselang, Doni beranjak dari tempat duduknya. Ia izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet, Doni hanya berdiam diri saja di wastafel, memperhatikan wajahnya sendiri di depan cermin. Seorang lelaki lalu masuk ke dalam toilet itu. Lelaki itu tak lain adalah Harry, si resepsionis. Ia tidak memperhatikan seseorang yang sedang berdiri di depan cermin karena Harry sudah tidak tahan ingin buang air kecil. Selesai buang air kecil, ia berjalan ke arah wastafel lalu mencuci tangannya. Dan betapa terkejutnya Harry saat melihat sosok wanita di cermin itu. Harry sangat ingat kalau itu adalah wanita yang pernah mati di kamar nomor 111. Namun, saat Harry menoleh ke sebelah kanan, yang tampak adalah sosok Doni. Astagfirullah. Kedua tangan Harry bergetar. Ada apa, Mas? Tanya Doni. Tanpa berkata apapun, Harry lari terbirit-birit. Di meja resepsionis, Harry menceritakan apa yang barusan ia lihat pada teman kerjanya. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang percaya pada cerita Harry. Pikir teman-temannya, mana mungkin ada setan di siang bolong seperti ini. Doni kembali ke ruang ujian. Lembar jawabannya sudah selesai dikerjakan Fahri. Panitia berkeliling untuk mengambil lembar jawaban peserta. Doni menyerahkan lembar jawabannya. Kali ini wajahnya pucat. Kamu sakit? Tanya panitia. Enggak kok, aku baik-baik aja, jawab Doni. Kalau sakit berkabar ke panitia ya. Baik, Bu. Panitia itu berlalu dari hadapan Doni. Tapi Fahri masih bingung dengan apa yang terjadi pada temannya itu. Apakah karena jelangkung semalam? Tanya Fahri dalam hati. Fahri, anterin gua ke kamar dulu yuk. Pinta Doni di tengah coffee break. Apain? Fahri mengerutkan dahinya. Gua mau nunjukin sesuatu sama lu. Apaan? Fahri penasaran. Nanti biar lu lihat sendiri. Fahri pun mengiyakannya. Mereka beranjak dari ruangan itu. Di dalam lift, Fahri melihat tangan kanan temannya itu bergetar. Lu kayaknya sakit, Don, kata Fahri. Enggak kok, gua baik-baik aja. Doni menoleh ke temannya sambil tersenyum. Setibanya di kamarnya, Doni menyuruh temannya itu untuk memeriksa sesuatu di samping tempat tidurnya. Ada apa sih, Don? Fahri berlutut di samping tempat tidur itu. Ia mencari sesuatu yang ditunjuk temannya. Mana? Gak ada apa-apa.
Belum sempat Fahri bangun, lehernya tiba-tiba dicekik dengan sebuah sabuk. Kepalanya diinjak ke lantai, membuat Fahri tidak bisa berteriak. Nafasnya tercekat di tenggorokan, air liur keluar dari mulutnya. Kedua matanya melotot, ia tidak bisa bernapas. Kedua tangan dan kakinya bergerak-gerak seperti kecoa yang sekarat. Sebelum akhirnya, ia tewas dengan leher menjulur keluar. Doni menyeret mayat temannya itu ke dalam kamar mandi. Setelah selesai, ia lalu kembali ke ruang ujian untuk mengikuti acara selanjutnya. Selama coffee break, ia terus-menerus menatap Hilda yang ditatap sesekali tersenyum sambil mengangguk gugup. "Temanmu mana?" Panitia menyentuh pundak Doni. "Dia pulang," jawab Doni singkat. Pulang? Ke kamar?" "Bukan, dia pulang ke rumah." Panitia pun terkejut mendengar penjelasan Doni. Bagaimana mungkin ada peserta yang pulang begitu saja di tengah-tengah acara seperti ini?